Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dekirin, kelas 10 TCKT 2. Pada video kali ini kita sudah memasuki bab baru ya teman-teman, yaitu virtual machine pada VirtualBox dari materi Debian dan Ubuntu Server Administrator. Baiklah, sebelumnya apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini? Yang akan saya bahas pada video kali ini adalah cara menginstal Ubuntu pada VirtualBox, snapshot virtual machine, dan yang terakhir ada clone virtual machine. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu install Ubuntu pada VirtualBox. Pada VirtualBox, tampilan awal yaitu seperti gambar sebelah kiri ya teman-teman. Ini merupakan gambar awal, tampilan awal dari VirtualBox. Nah, pada gambar bagian kanan ini merupakan VirtualBox yang sudah terisi ya teman-teman ya. Ini yang masih kosong dan ini sudah terisi. Nah, selanjutnya kita akan coba menginstal VirtualBox dan Ubuntu. Tapi, karena saya sudah membuat video tentang mendownload VirtualBox pada video sebelumnya, kali ini saya akan menginstal Ubuntu saja ya teman-teman ya. Kalian bisa menginstal atau mendownload Ubuntu servernya tuh di mesin pencarian mana saja ya teman-teman. Bisa di Chrome, Microsoft Edge, dan mesin pencari yang lain. Baiklah, mari kita mendownload Ubuntu server. Kalian ketikkan saja download Ubuntu server. Klik yang paling atas ya teman-teman. Nah, ini tampilan awal dari web mendownload Ubuntu server ya teman-teman. Kalian harus teliti nih, jangan salah pilih. Ini ada pilihan desktop, server, core, dan cloud. Kalian pilih yang server ya teman-teman. Lalu klik ini untuk mendownloadnya. Karena saya sebelumnya sudah mencoba mendownload ya teman-teman ya, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Kalau kalian ingin mendownloadnya, klik ini ya teman-teman, download now. Klik, nanti akan otomatis terdownload dan masuk ke berkas kalian. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba membuka Ubuntu di VirtualBox ya teman-teman ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba install Ubuntu pada VirtualBox ya teman-teman. Ini merupakan tampilan awal dari VirtualBox. Sebelumnya saya sudah mencoba Ubuntunya. Ya. Baiklah, mari kita coba untuk membuat Ubuntunya ya teman-teman ya. Kalian klik baru, lalu isi namanya ya teman-teman. Terserah kalian mau mengisi apa saja. Saya akan mengetik baru Ubuntu server. Lalu ini biarkan Linux. Ini OS-nya Linux ya teman-teman. Lalu ininya OS versionnya Ubuntu 64-bit ya teman-teman ya. Selesai. Nah, ini tampilannya ya teman-teman. Kalau kalian sudah
Sudah. Baiklah, mari kita mulai untuk memuat Ubuntu-nya, teman-teman. Klik mulai atau start. Nah, di sini kita mengharuskan untuk memasukkan Ubuntu server yang tadi kita sudah download ya, teman-teman. Ubuntu yang kalian download tadi dimasukkan ya, teman-teman ya. Benar. Klik ini. Enter. Ditunggu, teman-teman ya. Lalu kalau ini sedikit tips ya, teman-teman. Kalau kalian merasa ini terlalu ciut atau terlalu kecil, kalian bisa ini klik ini. Lalu mode layar penuh. Nah, ditunggu ya, teman-teman. Oh ya. Connect. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita klik English. Terserah kalian mau bahasa Indonesia atau English. Saya akan lebih English. Enter. Lalu down, di enter terus ya, teman-teman. Kita klik continue. Untuk bisa mengeklik continue itu, kalian klik panah atas, bawah. Lalu untuk mengekliknya itu, klik enter ya, teman-teman. Untuk scroll ke bawah, ini tuh pakai tanda panah yang bawah. Untuk scroll ke atas, kalian pakai tanda panah yang atas ya, teman-teman. Lalu untuk mengekliknya, pakai klik enter. Tidak bisa pakai mouse. Down, enter. Lalu continue. Nah, di sini kita mengharuskan untuk mengisi nama kita, terus nama server kita, username kita, sama password kita ya, teman-teman ya. Ini terserah kalian mau mengisi apa saja ya, terserah kalian. Iya, your name berarti nama saya ya, teman-teman. Enter servernya. Enter. Username juga terserah kalian ya, teman-teman. Enter. Lalu passwordnya kalian masukkan. Lalu enter lagi. Enter. Enter. Enter.
Nah, pada proses ini sangat lama ya teman-teman. Kalian bisa menunggu, 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 menunggu. Bisa ditinggal juga sambil nonton nonton apalah. Karena ini cukup lama teman-teman. Nah, teman-teman, ini merupakan tampilan kalau sudah selesai ya teman-teman dari proses yang lama tadi. Kita bisa lihat. Nah, lalu kita klik repeat new, enter. Nah, kalau ada violet merah-merah seperti ini, itu di enter saja ya teman-teman. Itu tuh sedang menunggu persetujuan kita untuk bisa membuka ya. Lalu tunggu. Nah, kalau ada book seperti ini kita enter-enter saja ya teman. Nah, di sini kita mengharuskan untuk login. Kita masukkan saja tadi username kita. Lalu masukkan password tadi yang sudah kita isi di awal ya teman-teman. Lalu enter. Nah, ini tampilannya ya teman-teman. Sudah selesai. Selanjutnya, nah teman-teman tadi kan kita sudah menyelesaikan materi yang pertama yaitu install Ubuntu ya pada VirtualBox. Selanjutnya kita sudah memasuki materi yang kedua yaitu snapshot virtual machine. Jadi, apa itu snapshot pada virtual machine? Jadi, snapshot itu bahasa gampangnya adalah penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Jadi, ketika teman-teman memiliki server, teman-teman bisa membuat atau menandai status server teman-teman. Nah, sekarang yang ada seperti ini, terdapat satu server, dan satu server itu terdapat 3 konfigurasi IP address, maka server ini melakukan snapshot. Dan ketika setelah snapshot, terdapat perubahan atau konfigurasi tambahan, seperti di sini contohnya tuh, terdapat satu konfigurasi IP address tambahan yaitu 10.10.10.1 dan ternyata ketika melakukan perubahan atau konfigurasi tambahan terdapat error atau gangguan pada server, maka server tersebut bisa dengan mudah reboot atau kembali ke status awal atau penandaan awal sebelum terjadi error. Itu ya teman-teman, kembali ke awal ya. Baiklah, daripada bingung, mari kita coba praktek ya teman-teman. Nah, ini di tadi untuk mencoba snapshot, kita akan coba ketikkan ls ya teman-teman, lalu enter. Tidak ada file apapun. Kita akan mencoba memasukkan file ya teman-teman untuk mencoba snapshot. Kita matikan mesin dulu. Oke. Lalu kita klik snapshot. Untuk membuat snapshot, kita akan snapshot dengan klik tombol tag. Bisa ganti nama dengan terserah apa. Tapi saya akan menggantinya dengan default server. Lalu
default server. Deskripsinya ini opsional ya teman-teman, terserah mau tambahin atau enggak. Saya langsung oke saja. Oke, jadi yang ada di sini atau yang saya buat di default adalah snapshot dengan server tanpa ada konfigurasi ataupun file apapun. Ini saya akan coba running ya. Kita coba mulai running ya teman-teman. Mulai start. Di sini kita harus login lagi teman-teman. Nah, saya akan mencoba mengetikkan ls dan tidak terjadi apa-apa. Kita akan memasukkan 3 file. Nah, di sini saya akan mencoba membuat 3 file ya teman-teman ya. Dan mengetikkan touch. Bentar. Touch app.txt lalu touch b.txt touch.j.txt lalu ls. Dan sebelumnya saya sudah membuat server ini yang kosong, lalu saya sudah memasukkan 3 file. Nah, lalu kita akan coba mempower off server ini ya teman-teman. Kita akan coba snapshotnya. Oke. Nah, untuk mengembalikannya, kita ke snapshot, lalu klik default server, lalu pulihkan. Klik ini ya teman-teman. Nah, ini ada 2 opsi nih. Mau ini diklik atau tidak. Kalau diklik, nah kalau kotak ini diklik, maka keadaan sekarang akan hilang selamanya, atau yang kalian buat tadi itu akan hilang selamanya, hilang celing. Kita nggak usah diklik saja ya teman-teman, lalu pulihkan. Nah, sudah. Mari kita merunning lagi. Kita akan membuka. Kalau nanti saya ketik ls 3 file tadi masih ada, berarti snapshotnya gagal ya teman-teman. Kalau tidak ada, berarti tidak gagal. Kita akan coba. Login. Nah, kita akan coba klik ls. Nah, tadi saya sudah mengetikkan ls, sudah tidak ada 3 file yang saya buat tadi ya teman-teman, yang touch abc tadi. Artinya snapshotnya berhasil.
Nah, demikian penjelasan snapshotnya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyelesaikan materi yang kedua ya, yaitu snapshot virtual machine. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu clone virtual machine. Apa itu clone virtual machine? Clone virtual machine merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki. Jadi, ketika kita mempunyai satu server, nah mungkin kita tuh mau membuat lagi biar kita punya 2 atau 3 atau 4 server virtual machine. Nah, ini kita nggak perlu install ulang atau menunggu lama-lama lagi kayak boot yang sebelumnya udah kita coba itu, karena proses instalasi dari server itu memakan waktu yang cukup banyak ya teman-teman. Jadi kita cukup duplikasi aja, satu server diduplikasi atau dibuat ulang jadi 2 server. Nanti server yang baru itu isinya akan sama dengan server yang sudah kita buat sebelumnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru, ini akan sama dengan mesin yang lama ya teman-teman ya. Jadi tinggal diganti-ganti aja untuk membedakan mana yang duplikatnya dan mana yang asli. Langsung saja kita coba ya. Nah, untuk mengcloning atau menduplikat server yang tadi kita buat, ini diklik, klik kanan ya teman-teman, klik kanan, lalu klik cloning, atau kalian bisa mengekliknya dengan Ctrl+O. Kita klik. Nah, di sini untuk membedakan yang Ubuntu asli dengan cloningnya, itu akan otomatis tertulis cloning Ubuntu server ya teman-teman. Nah, nanti kita akan diberi 2 pilihan teman-teman, ada cloning penuh atau cloning tertaut. Link, kalau kita pilih yang cloning tertaut atau link ini, nanti cloningnya cuman bagian akhir yang tadi kita buka, bukan yang penuh yang dari awal kita buat. Nah, jadi kita akan cloningnya tuh yang cloning penuh saja teman-teman ya, biar bisa mengcloning dari awal sampai tadi yang kita buka. Di sini penyimpanannya terserah kalian mau disimpan di mana. Lalu klik finish, selesai. Sedang menyalin, ditunggu. Nah, ini cloningannya ya teman-teman. Isinya sama kok. Nah, baiklah, selesai. Selesai. Sekian. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dan kurangnya pemahaman dan kurangnya penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.